Baik, di sini kelompok kami akan membahas tentang bahaya seks bebas pada remaja. Kenapa seks bebas itu sangat berbahaya bagi remaja? Nah, yang seperti yang kita ketahui itu, remaja adalah tahap perkembangan yang rentan terhadap berbagai hal. Remaja yang tidak memiliki karakter yang kuat berisiko terhadap perilaku seks bebas. Oke guys, yang pertama-tama yang harus kita ketahui itu, apa sih itu seks bebas? Nah, seks bebas ini hubungan seks atau hubungan badan di luar nikah dan hubungan kelamin yang dilakukan secara bebas dan tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Oke, di sini juga ada pengertian seks bebas menurut Sarbono tahun 2003. Menurut Sarbono ini, seks bebas adalah segala aktivitas atau kegiatan seksual yang didorong oleh adanya hasrat seksual yang dilakukan sebelum adanya pernikahan, baik secara hukum ataupun secara agama. Jadi hubungan seks bebas ini hubungan yang dilakukan sebelum adanya pernikahan secara sah di mata agama ataupun di mata hukum. Oke, baik di Indonesia sendiri itu perilaku seks bebas ini kan sudah banyak terjadi, baik di kalangan remaja laki-laki perempuan maupun di kalangan remaja laki-laki. Dari data yang kami peroleh dari Kemenkes tahun 2017 itu, di mana usia 15 sampai 19 tahun ini dilaporkan usia pertama kali berhubungan seksual pada remaja, di mana presentasinya itu 59% itu pada perempuan dan 74% itu pada laki-laki. Nah, presentasi tertinggi seks bebas ini terjadi pada umur 17 tahun. Nah, di umur 17 tahun ini terdapat presentasinya itu 19%. Terjadi presentasi tertinggi seks bebas ini baik terjadi pada remaja laki-laki maupun pada remaja perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi seks bebas pada remaja. Di sini kelompok kami merangkum ada 8 faktor yang mempengaruhi seks bebas pada remaja. Yang pertama itu hubungan orang tua dan remaja yang kurang baik, di mana misalkan itu dalam satu keluarga orang tuanya itu tidak membatasi hal-hal yang dilakukan oleh anaknya. Misalkan tidak bertanya apa sih yang kau lakukan di luar, atau jika tidak terlalu peduli dengan anaknya, terus tidak mengajarkan hal-hal baik, ataupun orang tuanya juga masa bodoh sekali dengan anak, tidak mau mengajarkan misalkan hal tentang agama atau memberikan edukasi tentang seks pada anak. Jadi dia membiarkan kalau anaknya pacaran, oh iya kau pacaran saja, tidak ada batasan-batasan dari orang tua. Yang kedua itu lingkungan dan tekanan dari teman sebaya. Lingkungan, contohnya itu misalkan lingkungan di sekitar tempat tinggal yang didominasi oleh pekerja seks komersial, itu juga mempengaruhi remaja untuk melakukan seks bebas. Yang terus tekanan negatif dari teman sebaya. Nah, di remaja itu kita kan sering sekali ikut-ikutan teman untuk melakukan hal-hal seperti salah satunya itu mungkin teman juga melakukan seks bebas, tapi kita juga ikut-ikutan untuk melakukan itu juga salah satu penyebabnya. Yang ketiga, pemahaman agama yang kurang. Jadi di sini itu karena kurangnya edukasi tentang agama. Jadi di sini juga dibutuhkan peran orang tua untuk membimbing anak-anak agar melakukan hal-hal yang positif sesuai dengan aturan agama. Dan karena di dalam agama itu pasti selalu mengajarkan hal-hal yang menyangkut dengan kebaikan. Yang keempat itu terpaparnya media pornografi. Nah, dengan kemajuan komunikasi dan teknologi sekarang itu, kita juga mudah mengakses atau mudah mendapatkan banyak informasi. Jadi pornografi ini juga sudah sangat tidak lumrah lagi bagi remaja. Jadi mereka tuh gampang saja mengakses untuk menonton hal-hal yang seperti itu. Lalu yang kelima itu pengaruh kebudayaan barat. Kembali lagi, kebudayaan barat itu juga sangat berpengaruh terhadap perilaku remaja. Yang keenam, gaya
gaya hidup. Nah, gaya hidup ini juga sangat berpengaruh. Di zaman sekarang itu banyak remaja yang melakukan misalkan party, dugem dan segala macam. Bahkan sekarang itu Kak, banyak sekali remaja yang minum minuman beralkohol, merokok, dan lain sebagainya. Baru yang ke-8 itu kondom terjual bebas. Nah, dengan banyaknya kondom yang terjual bebas seperti di Alfamart atau di apotek itu, jadi memungkinkan remaja itu Kak untuk melakukan seks itu sangat besar karena mereka pikir dengan kami menggunakan kondom ini nanti tidak hamil. Jadi dengan kondom terjual bebas ini juga mempengaruhi seks bebas pada remaja. Tahapan-tahapan perilaku seks. Nah, perilaku seks bebas ini dapat terjadi dimulai karena hubungan pacaran yang tidak sehat pada remaja. Kalau yang ada yang pacaran itu pacaran yang sehat saja dan yang wajar. Nah, gimana sih tahapan-tahapan perilaku seks itu? Yang pertama itu menyentuh. Dari menyentuh itu yang kedua berciuman, yang ketiga itu bercumbu ringan, bercumbu berat, dan yang terakhir itu melakukan hubungan intim. Memiliki dampak yang negatif bagi kita. Yang pertama yaitu kehamilan tidak diinginkan yang menyebabkan masa depan remaja yang suram, kerap terancam putus sekolah, kemudian dapat berlanjut pada aborsi dan pernikahan di masa remaja. Yang kedua yaitu dampak kesehatan, diantaranya terinfeksi penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan gonore, kemudian komplikasi kehamilan hingga masa nifas akibat kurang matangnya organ reproduksi. Dan yang ketiga yaitu dampak mental secara emosional belum stabil, akan merasa depresi, merasa berdosa, serta secara kognitif ada pengaruh terhadap perilaku, misalnya struktur gaul dikucilkan dan diremehkan. Cara menghindari perilaku seks bebas. Yang pertama, taat beribadah. Beribadah secara rutin dapat memperkuat iman dan memberi pedoman moral. Ini membantu individu merasa lebih terikat pada nilai-nilai spiritual yang menekankan kesucian dan komitmen dalam hubungan. Contohnya itu mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian atau retret rohani dan memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai agama dan membentuk karakter. Yang kedua, bergaul dan memilih teman yang baik. Lingkungan sosial yang positif sangat berpengaruh pada perilaku seseorang. Memiliki teman yang memiliki nilai-nilai yang sama dapat mendukung keputusan untuk menghindari seks bebas. Contohnya itu bergabung dengan komunitas yang fokus pada kegiatan sosial atau pendidikan, di mana teman-teman saling mendukung untuk menjauhi perilaku negatif. Yang kedua, mengisi waktu dengan kegiatan positif sesuai minat dan bakat. Menghilangkan perhatian dari hal-hal yang tidak sehat, keinginan produktif dapat mengurangi kemungkinan terlibat dalam seks bebas. Kegiatan yang menyenangkan juga membantu membangun kepercayaan diri. Contohnya, mengikuti kursus seni, olahraga, atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau universitas yang sesuai dengan minat. Yang keempat, jangan berdua di tempat sepi dan dengan lawan jenis. Menghindari situasi yang bisa memicu godaan adalah langkah penting. Tempat sepi seringkali meningkat kemungkinan terjadinya perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, jika pergi dengan teman lawan jenis, pilihlah tempat yang ramai dan terjangkau oleh banyak orang, seperti kafe atau pusat perbelanjaan. Yang kelima, berani menolak ajakan pacar untuk melakukan seks bebas. Memiliki batasan yang jelas dalam hubungan dapat mencegah terjadinya tekanan untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jika belum siap, lebih baik tidak menjalani hubungan pacaran. Contohnya, mengungkapkan ketidaknyamanan terhadap ajakan tersebut dengan tegas namun sopan. Seperti mengatakan, "Aku tidak merasa siap untuk itu." Yang keenam, giat belajar untuk masa depan sukses.
Fokus pada pendidikan dan pengembangan diri dapat menghilangkan perhatian dari perilaku beresiko. Memiliki tujuan yang jelas memberikan motivasi untuk menjaga diri dan tetap berada di jalur yang benar. Contohnya, mengatur waktu belajar yang baik, mencari beasiswa, atau mengikuti seminar yang dapat mendukung pencapaian akademis dan kerja di masa depan.